Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقها في الدين ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan hadis Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yaitu pada hadis nomor 31, masih pada bab sabar. وعن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه وفي رواية لمسلم tabki ala sabiyyin laha. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, dan dari Anas bin Malik maksudnya ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang perempuan, seorang wanita yang menangis di sisi satu kuburan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, Ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Tampak dari ucapan Nabi ini, perempuan ini kelihatannya menangis berlebihan, meratap berlebihan, sehingga oleh Rasulullah SAW ditegur, dinasihati, ittaqillah, bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah, wasbiri, dan bersabarlah. Lalu wanita ini mengatakan, ilaika anni, menyingkirlah dari saya, pergilah. Fa'innaka lam tusab bimusibati, karena engkau tidak mengalami musibah seperti yang aku alami, seperti musibah yang aku alami. Jadi perempuan ini ternyata walam ta'rifhu, tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah SAW pergi, faqila laha, dikatakan kepada perempuan ini, innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan ini pun segera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu bawwabin, ternyata Rasulullah SAW tidak ada pengawalnya atau tidak ada perantara antara beliau dengan perempuan ini yang datang. Dia langsung bisa menemui Rasulullah SAW. Faqalat, maka perempuan ini berkata dengan penuh penyesalan, lam a'rifka, tadi saya tidak mengenalmu. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, innamas sabru indas sadmatil ula, sesungguhnya hakikat kesabaran itu adalah ketika saat benturan pertama. Artinya saat musibah itu baru saja kita alami atau kita dengar. Disitulah sebetulnya
kesabaran kita diuji. Sebab kalau sudah berlalu, sudah lama, itu insya Allah mudah melupakannya. Justru ujian kesabaran itu saat pertama kali, saat benturan pertama itu. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin Muslim, dalam riwayat Muslim disebutkan, tabki ala sabiyyin laha, bahwa wanita ini menangisi anak kecil, anaknya yang masih kecil yang meninggal. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, posisi hadis ini di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim adalah sebagai berikut. Di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin disebutkan, al-hadithu rawahul Bukhariyu fil janaizi bab ziyaratil qubur wa fil ahkam. Hadis ini oleh Imam Bukhari diriwayatkan di dalam sahihnya pada kumpulan hadis tentang janaiz, tentang jenazah, pada bab ziarah kubur, dan juga pada kumpulan hadis tentang ahkam, beberapa hukum-hukum syariat. Sementara Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, wa Muslimun fil janaizi babis sabri 'alal musibati 'inda sadmatil ula. Imam Muslim meriwayatkannya di kumpulan hadis tentang janaiz, tentang jenazah, bab kesabaran itu pada saat benturan pertama dari musibah, atau pada saat musibah, ya, ketika pertama kali mengalaminya atau ketika baru saja mengalaminya. Kita lihat di sini beberapa ungkapan yang disebutkan dalam hadis, penjelasannya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, faqala laha ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan, qala Al-Qurtubi, al-zahiru annaha kana fi bukaiha qadrun zaidun min nauhin wa ghairihi. Kata Imam Al-Qurtubi, nampak bahwasanya perempuan ini saat menangis itu sedikit berlebihan. Min nauhin, ada unsur meratapnya, ya, ada unsur yang tidak boleh dilakukan. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menegurnya dengan mengatakan, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Juga Rasul SAW ketika menegur, kemudian perempuan ini mengatakan, ilaika anni. Ini maknanya adalah tanahha wabta'id, menyingkirlah, pergilah, menjauh dari saya, karena dia tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan juga bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berpenampilan seperti biasanya orang-orang pada umumnya, ya, tidak ada keistimewaan, sampai perempuan ini pun, ya, karena tidak memperhatikan atau memang mungkin belum mengenal betul wajah Rasul, dan dia juga mungkin tidak melihat Rasulullah SAW, ya, berkata sambil tidak memandang kepada yang berbicara kepadanya, ya, sehingga mengatakan, menjauhlah dari saya. Ini menunjukkan bahwa secara sekilas Rasulullah SAW itu tidak berbeda dengan orang lain pada umumnya, yang menunjukkan ketawaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau tidak berpenampilan berbeda dari orang lain. Kemudian afadal hadis, hadis ini memberikan kepada kita beberapa faidah. Yang pertama, anna adama sabri yunafit taqwa, bahwasanya tidak sabar atau kurang sabar itu bertentangan dengan konsekuensi takwa, mengurangi nilai takwa. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan di sini ittaqillah wasbiri, menghubungkan antara perintah bertakwa dan perintah bersabar, menunjukkan bahwasanya sabar itu bagian dari takwa. Yang kedua,
faidahnya as-sabrul ladzi yuhmadu alaihi sahibuhu ma kana 'inda mufaja'atil musibah. Bahwa kesabaran yang dipuji, yang pelakunya dipuji, ya, itu adalah kesabaran saat menghadapi musibah, ya, pertama kali, ya, awal musibah itu datang, awal menerima informasi tentang musibah. Nah, ini justru disitulah ketika sabar, disitulah kesabaran itu punya nilai tinggi, ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafi ma ba'da dzalik, ya, berbeda dengan sesudah itu, ya. Kalau sudah ada jeda waktu, ya, sudah tidak lagi istimewa, ya, tidak lagi berhak untuk mendapatkan nilai plus. Kenapa? Fa innahu 'alal ayyami yunsa, ya, karena musibah itu akan terlupakan, ya. Yunsa, ya, akan, atau yunsi, ya, hari-hari itu akan melupakan musibah. Musibah itu menjadi terlupakan dengan berlalunya hari, dan semua orang pasti yang normal, ya, akan mengalaminya, ya, melupakan musibah kalau sudah berlalu sekian lama. Sehingga tidak lagi istimewa. Justru kesabaran itu, ketegaran itu menjadi istimewa dia saat dimiliki oleh seseorang saat musibah itu terjadi pertama kali, ya, di awal musibah itu. Adapun orang yang sudah sekian lama masih saja tidak move on, ya, tidak bisa menerima dengan ridho musibah yang menimpanya, ini tentunya lebih buruk lagi, ya. Sudah di luar normal dalam pengertian negatif, ya. Kalau tegar saat pertama kali mendapatkan musibah, itu di luar normal dalam pengertian positif, ya, terpuji. Tapi kalau sudah lama berlalu masih juga tidak move on, ini juga tidak normal, tapi dalam pengertian yang negatif. Yang berikutnya, manfaat atau faidah hadis ini, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rifquhu bil jahil. Hadis ini menunjukkan ketawaduan, kerendahan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga rifquhu, kasih sayangnya, kelembutannya kepada orang yang jahil, yang tidak tahu. Nah, wanita ini karena dia tidak tahu siapa beliau juga tidak marah, ya. Tidak kemudian menunjukkan siapa dirinya, bahwa saya ini nabi loh, tidak mengatakan demikian. Ya, ini juga menunjukkan beliau tawadhu dan juga lembut, bersikap lembut kepada siapapun, termasuk orang yang jahil, yang tidak tahu. Kemudian manfaat berikutnya dari hadis ini, mulazamatul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Ya, bahwa Rasulullah SAW senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar dimanapun dan kapanpun. Jadi karena memang tugas beliau menyampaikan, tugas beliau mengingatkan, tugas beliau memberikan kabar gembira atau peringatan, maka dalam momen ini pun beliau, ya, tetap memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Yang terakhir dari hadis ini, jawazu ziyaratil quburi lin nisa li'annahu law kana munkaran lanahaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan juga tentang bolehnya perempuan itu berziarah kubur. Karena kalau seandainya ziarah kubur ini kemungkaran, ya, tidak diperbolehkan, satu kemungkaran, pasti Rasul sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Tapi dalam konteks peristiwa ini Rasul tidak melarangnya. Cuma Rasul SAW mengingatkan agar perempuan ini tidak sampai berlebihan di dalam bersedih atau meratapi kesedihannya.
Tentang hukum ziarah kubur sendiri, kalau kita lihat para ulama memang berbeda pendapat. Ya. Mayoritas ulama menyebutkan jaiz, boleh. Ya. Sebagian ulama diantaranya madhab Syafi'i, ya, pendapat resmi dari madhab Syafi'i yang mu'tamad itu makruh, tidak sampai haram, makruh saja. Ya, tetapi minoritas ulama ada yang berpendapat bahwa ziarah kubur bagi perempuan itu haram, tapi ini pendapat minoritas. Mayoritas mengatakan jawaz, ya, boleh. Nah, mereka yang menggabungkan hadis-hadis yang membolehkan ziarah kubur dan ada hadis-hadis riwayat lain yang melarang ziarah kubur, kemudian seperti mazhab Syafi'i, kemudian mengambil jalan tengah yaitu makruh. Kita lanjutkan kepada hadis berikutnya, al-haditsus tsani was salasun, hadis yang ke-32. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ma li'abdil mu'mini 'indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah, rawahul Bukhari. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah, berarti ini adalah satu hadis qudsi, karena Rasulullah SAW mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi Rasulullah SAW dalam hal ini menisbatkan ucapan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma li'abdil mu'mini 'indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah. Kata Allah, tidak ada balasan untuk hambaku yang beriman di sisiku, balasan di sisiku, jika aku mengambil kekasihnya, orang yang ia cintai, ya, di ahli dunia, ya, dari di antara anggota keluarganya di dunia ini, summah tasabahu, kemudian dia berharap, ya, bersabar dan berharap pahala dari Allah, ya, dengan musibah yang menimpanya, kehilangan orang yang dia cintai, tidak ada balasan di sisiku, kata Allah, illal jannah, kecuali surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu fi kitabir riqaq, ya, pada kumpulan hadis tentang riqaq, babul amal alladhi yubtagha bihi wajhullah ta'ala, yaitu pada bab beramal, amal yang diharapkan dapat meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, saudara-saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat penjelasan beberapa ungkapan di dalam hadis ini, ya. Ini maksud dengan sofiyahu, ya, ay habibahu, yaitu orang yang dia cintai, kekasihnya, orang yang sangat dia kasihi, ya, mungkin istri atau suami atau anak atau orang tua dan lain-lain. Li'annahu yusafihi wuddahu, ya. Disebut sofi karena seseorang itu memberikan ketulusan cintanya, yukhlisuhu mahabbatahu, memberikan ketulusan cintanya yang paling tulus kepada orang tersebut, maka dia disebut kekasihnya. Nah, kalau dia diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan bersabar, lalu ihtisab, ya, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, ridha dengan musibah, maka tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Nah, di sini dikatakan thummah tasabahu. Di makna ihtasabahu adalah
bi an yaddakhirahu 'indallahi ta'ala. Ya, dia menjadikan kekasihnya itu berupa anak yang menjadi tabungan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini dilakukan, wadzalika yumbi'u 'anis sabri wat taslim. Ini menunjukkan kesabaran dan penyerahan total, ya, menerima segala takdir atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat afadal hadis, faedah dari hadis ini. Yang pertama, anna min a'zamil masaib allati tanzilu bil insani hiya fuqdanu ahibbatih. Bahwa di antara musibah yang paling berat yang dialami oleh seorang manusia adalah ketika dia kehilangan orang-orang yang dia cintai. Ini termasuk musibah yang berat, ya. Kemudian faedah yang kedua, wa annal kafira mahma amila min amalin salihin falaysa lahu bihi 'indallahi syai'un li'adamil iman. Adapun orang kafir, betapapun dia melakukan amal soleh, betapapun dia bersabar dan seterusnya, tapi di sisi Allah tidak ada sedikit pun balasan. Tidak ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada iman. Sebab iman itu basic, ya, dasar, alas, ya, syarat diterimanya amal soleh. Oleh karena itu di dalam hadis ini dikatakan hambaku yang beriman. Ya, berarti yang kafir tidak berlaku hadis ini. Kemudian kita masuk ke hadis yang ke-33, hadis yang terakhir, ya. Insyaallah 3 hadis saja malam ini. Al-haditsus tsalitsu was tsalasun. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allah ta'ala 'ala man yasha' فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه البخاري. Dan dari ibunda Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhoinya, radhiyallahu anha, bahwasanya beliau telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un, ya, tentang wabah penyakit yang dahsyat, ya, ta'un. Fa akhbaraha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada ibunda Aisyah bahwasanya ta'un itu kana 'adzaban yab'atsuhu Allah Ta'ala 'ala man yasha. Dia bisa dikategorikan azab, ya. Dia bisa dianggap azab yang Allah kirimkan, yang Allah turunkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Tetapi untuk orang-orang beriman Allah menjadikannya sebagai salah satu bentuk rahmatnya, salah satu bentuk kasih sayangnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي الطَّاعُونِ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدٍ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ. Tidaklah seorang hamba, ya, mengalami ta'un, ya, terjatuh atau terkena wabah ta'un, lalu dia tetap tinggal di daerahnya, sabiran, dalam keadaan bersabar, muhtasiban, ya, mengharap pahala dari Allah dengan kesabarannya, ya, menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah. Yakin bahwasanya
yang menimpanya itu semata-mata adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala baginya. Tidak ada yang menimpanya kecuali yang telah Allah tetapkan. Maka kalau dia seperti itu, illa kana lahu mithlu ajri syahid, kemudian wafat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Yaitu Imam Bukhari meriwayatkannya fi kitabit tib, dalam kumpulan hadis tentang tib, tentang kedokteran, tentang kesehatan, pada bab ajris sabiri fit ta'un, pahala atau balasan orang yang sabar di dalam mengalami atau menghadapi wabah. Kemudian kita lihat sedikit tentang penjelasan beberapa ungkapan di dalam hadis ini. At-ta'un, ada kata ta'un dalam hadis ini. Nah, kalau kita lihat dalam penggunaan kata ta'un ini di dalam hadis atau di dalam buku-buku para ulama, at-ta'un yutlaqu ala ahadi hadhil umur. Kata ta'un itu bisa digunakan untuk salah satu dari 3 pengertian berikut ini. Yang pertama, kata ta'un bisa diungkapkan di dalam hadis atau di dalam buku-buku para ulama itu tentang al-athar al-zahir, pengaruh yang nampak pada badan, gejalanya yang kelihatan, misalnya bercak pada kulit atau nyeri pada bagian tubuh tertentu, atau mungkin muntah, atau mungkin diare, Nah, itu kadang para ulama, misalnya Al-Imam An-Nawawi dalam penjelasannya menyebutkan, menjelaskan tentang ta'un itu dari tinjauan al-athar al-zahir, dampaknya pada tubuh, panas, demam, sakit dan seterusnya, nyeri yang sangat, itu ta'un. Tapi ta'un juga bisa digunakan untuk sababudda, penyebab penyakit itu sendiri, asalnya. Dalam hal ini misalnya virus, atau bakteri, atau berbagai penyebab penyakit, bisa jadi virus, bisa jadi bakteri dan seterusnya. Nah, maka dia disebut ta'un. Jadi ta'un bisa jadi pengaruhnya, dampaknya, atau sumbernya, penyakitnya, penyebabnya. Yang ketiga, bisa jadi ta'un digunakan untuk al-maut, al-hadith anhu, kematian yang disebabkan oleh penyakit itu sendiri. Wa huwal muradu bil hadith, dan ini seperti misalnya kata ta'un digunakan dalam sebuah hadis, yaitu misalnya hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan at-ta'unu syahadatun likulli muslim. Ta'un itu adalah kesyahidan, kematian seperti mati syahid bagi setiap muslim. Nah, di sini tentunya yang dimaksud dengan ta'un adalah kematiannya, kematian yang disebabkan oleh wabah. Juga di dalam hadis tadi disebutkan ala man yasha, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ta'un ini sebagai azab bagi siapa saja yang dia kehendaki. Ini maksud dengan siapa saja yang dia kehendaki, yaitu ay min kafirin au asin birtikabi kabiratin au israrin ala saghiratin. Jadi ta'un itu menjadi azab yang pertama bagi orang kafir, bagi orang yang tidak beriman. Maka ta'un, wabah, adalah azab bagi mereka. Kecuali ketika dengan azab itu mereka malah beriman. Maka kalau seorang yang kafir kemudian dengan wabah ta'un dia menjadi beriman, maka ta'un baginya adalah rahmat. Tapi kalau dia tidak beriman, mati dalam kekafiran karena ta'un, atau mungkin bertambah kekafirannya, bertambah kesombongannya, maka itu adalah azab. Atau bisa jadi ta'un itu adalah azab juga bagi asin birtikabi kabiratin, orang yang bermaksiat
ya dengan maksiat yang besar, dosa besar. Jadi orang yang melakukan perbuatan dosa besar, lalu dia terkena ta'un, kemudian mati dalam kemaksiatan karena ta'un, ini bagian dari azab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia muslim, ya bisa saja justru ta'un itu yang menyebabkan dia mati menghapus dosa besarnya itu. Mungkin saja ya, kalau Allah menghendaki. Tapi secara umum ya, kalau orang yang berbuat maksiat lalu diberikan atau ditimpa ta'un, wabah, maka dia bagian dari teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi dia tidak melakukan dosa besar, namun israrun ala saghirah, terus menerus melakukan dosa kecil, rutin setiap hari melakukan dosa kecil, jadi besar juga ya. Maka kalau dia terkena ta'un, itu juga bagian dari azab atau teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, kalau itu membuat dia sadar ya, tidak meninggal, atau sebelum meninggal dia sadar bertaubat kepada Allah, maka dia menjadi rahmat ya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya satu peristiwa itu bisa menjadi azab bagi orang tertentu, tapi bagi orang lain dia bisa menjadi rahmat. Jadi kita tidak bisa mengatakan wabah itu adalah azab atau wabah itu adalah rahmat, enggak, tapi sangat subjektif ya, sangat ditentukan oleh siapa yang terkena ya. Kalau yang terkena adalah orang yang kafir ya, yang kemudian menambah kekafirannya atau meninggal dalam kekafiran, maka itu adalah azab baginya. Tapi kalau dia justru malah beriman kepada Allah ya, dengan wabah yang dialaminya, maka itu adalah rahmat. Begitu juga dengan seorang muslim. Kemudian muhtasiban, makna muhtasiban adalah rajian lil ajri was thawabi minallahi ta'ala, mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir kita lihat afadal hadis, faedah hadis ini. Qala Ibnu Allan dalam kitabnya Dalilul Falihin ya. Dalilul Falihin, beliau menyebutkan man qasduhu thawabullahi wa raja'uhu maw'uduhu arifan annahu law waqa'a bihi fabitaqdirillah wa in sarafa anhu fakadhalik wa huwa ghairu mutadajjirin law waqa'a bihi mu'tamidan ala rabbih fi hali sihhatihi wa saqamihi kana lahu ajru syahid. Ibnu Allan menyebutkan syarat ya, jadi supaya mendapatkan pahala syahid itu ada sikap yang harus dimiliki oleh seorang mukmin yang mendapatkan atau menerima musibah ya, mengalami musibah, yaitu dia harus qasduhu thawabullah wa raja'uhu maw'uduhu. Jadi tujuannya dengan kesabaran itu adalah pahala dari Allah ya. Yang diharapkan adalah janji Allah. Juga disertai keyakinan bahwasanya apa yang terjadi itu semata-mata adalah kehendak dari Allah. Dan seandainya dia selamat dari wabah ini pun juga karena kehendak Allah. Wa huwa ghairu mutadajjirin ya, dia mengalami musibah itu tidak nggerutu ya, tidak menyalahkan Allah, tidak marah kepada keadaan, tetapi mu'tamidan ala rabbih ya, tetap bertawakal ya, bersandar kepada Allah Rabbnya, fi halis sihatihi, baik dalam keadaan sehat, wasaqamihi, atau dalam keadaan sakit, maka ketika sakit lalu dia meninggal, kana lahu ajru syahid, maka dia mendapatkan pahala syahid. Jadi itulah syarat ya, mendapatkan pahala syahid. Jadi bukan sekedar kena ta'un lalu meninggal otomatis dapat pahala syahid, tapi harus diiringi dengan sikap mental tawakal
ya ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharap balasan dari Allah dengan kesabaran. Wa in mata bighairi ta'un kama huwa zahirul hadis. Kalau itu dimiliki, kata Ibnu Allan, sikap seperti itu, seandainya yang menyebabkan dia meninggal bukan wabah itu secara langsung, mungkin karena sebab lain, dia juga tetap mendapatkan pahala syahid. Ya. Hal ini didukung oleh riwayat lain. Ya. Dalam hadis riwayat lain dikatakan man mata fit ta'un fahuwa syahid. Siapa yang meninggal dalam masa wabah pandemik, ya, ta'un, ya. Jadi fahuwa syahid, maka dia syahid. Tidak dikatakan di situ bit ta'un, meninggal karena sebab ta'un, tapi meninggal di masa pandemik itu. Bisa jadi yang menyebabkannya meninggal itu yang lain. Tapi dia punya sikap yang positif tadi, ya, kesabaran, mengharap ridho Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia wafat dia juga mendapatkan pahala syahid. Kemudian manfaat yang berikutnya, an-sabira fi ta'uni al-muttasifu bis sifatil madhkurati ya'manu min fitnatil qabri li'annahu nadhirul murabatati fi sabilillah wa qad sahha dhalika fil murabiti kama fi hadithi Muslim wa ghairihi. Bahwa orang yang bersabar ketika menghadapi wabah ta'un yang memiliki sifat-sifat yang tadi telah disebutkan, ya, bersikap mental seperti yang tadi disebutkan, maka dia akan mendapatkan keamanan dari fitnah kubur, ya, dari pertanyaan dan azab kubur, ya, dapat melewati fitnah kubur dengan baik. Mengapa? Li'annahu nadhirul murabatati fi sabilillah. Karena bersabar dalam masa pandemik ini sejajar, ya, mirip dia dengan ribat fi sabilillah, bersiap siaga di jalan Allah. Dikiaskan dengan ribat fi sabilillah. Wa qad sahha dzalika fil murabit, dan disebutkan dalam riwayat yang sahih, ya, bahwa murabit, orang yang bersiap siaga di perbatasan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu aman dari azab kubur. Oleh karena itu, orang yang bersabar di masa ta'un ini juga memiliki kesamaan, ya, ganjaran yang sama, yaitu aman dari fitnah kubur. Kemudian yang berikutnya, alal insani idza waqa'a at-ta'unu fi baladin huwa fiha alla yakhruja minha kay la yanqul al-adwa ila ghairiha minal bilad. Bagi seseorang yang mengalami ta'un, ya, di tempat dia tinggal, maka dia tidak boleh keluar dari wilayahnya supaya wabah itu tidak menular ke wilayah lain. Ya, jadi ini bagian dari ajaran Islam. Ketika ada wabah pandemik yang menimpa satu wilayah, maka penduduk wilayah tersebut tidak boleh keluar dari wilayah tersebut supaya tidak menularkan ke wilayah lain. Nah, ketika syariat Islam ini atau ajaran ini tidak ditaati dengan disiplin, maka biasanya penanganan wabah menjadi lebih sulit lagi. Kemudian yang berikutnya, la yaqtasiru ajru syahidi ala man qutila fil jihad. Hadis ini menunjukkan bahwasanya pahala syahid itu tidak hanya untuk orang yang terbunuh di dalam jihad fisabilillah, wa innama yashmalu unasan kathirin, tetapi dia juga bisa diperoleh oleh orang banyak, oleh berbagai jenis orang, ya. Minhum al-mat'un, diantaranya orang yang mati karena ta'un, ya, karena wabah, wal ghariq, orang yang mati tenggelam, wan nufasa, orang yang perempuan yang meninggal karena melahirkan, ya. Ini juga mendapatkan pahala syahid, ya. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaga iman dan Islam kita, memberikan kesehatan kepada kita, dan yang sakit segera Allah sembuhkan. Yang wafat Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau wafat di masa ta'un ini mudah-mudahan dengan kesabaran, dengan ridha, ya mendapatkan pahala syahid sebagaimana hadis yang kita bahas. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya Ahmad Sahal Hasan undur diri. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.